Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Indonesia adalah Mekah yang dijanjikan. Keberadaan negeri ini sudah diprediksi oleh para ulama pada zaman dahulu, dengan berdasarkan kepada sebuah nubuah yang dianggap sebagai hadis Nabi bagi sebagian kalangan ulama, bahwa akan ada negeri di atas awan bernama Samudra yang dikelilingi air dan menghasilkan banyak ulama. Dan ternyata negeri itu adalah Indonesia. Pernahkah kita bertanya mengapa negeri yang indah ini diberi nama Indonesia? Bahkan mengapa para pendiri bangsa memilih tahun 1945 sebagai tahun dideklarasikannya kemerdekaan negara ini? Tidak hanya itu, mengapa para pendiri bangsa juga memilih bulan Agustus hingga tanggal 17 sebagai tanggal dilahirkannya negeri ini? Semua pertanyaan tersebut akan terjawab jika menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Kata Indonesia yang cukup unik. Mari kita hitung abjad yang merangkai kata Indonesia dengan nilai bobot urutan abjad. Misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya. Kata Indonesia berawalan dengan huruf I. Itu berarti I sama dengan 9, kemudian N sama dengan 14, dan disusul D sama dengan 4, kemudian O sama dengan 15, N14, E5, S19, I9, dan A sama dengan 1. Dari semua angka yang ada ternyata hanya muncul angka 149. Tidak ada angka lain dan tentu ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah kehendak dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita jumlahkan semua angka dari kata Indonesia. Jumlahnya yaitu 90. Dan mari kita buka kitab Al-Quran, kitab suci agama Islam yang penganutnya sampai rela mengorbankan jiwa dan juga raganya untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak sedikit ulama dan kiai menjadi penggerak perjuangan dalam melawan penjajah. Jumlah angka yang membentuk kata Indonesia adalah 90. Dan angka 90 di dalam Al-Quran adalah nomor urut dari surat Al-Balad yang berarti negeri atau negara yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan kota dalam ayat ini ialah kota Mekah. Tentu ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Keberadaan negeri ini telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai terdapat sebuah hadis yang menyebutkan Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk berdakwah di suatu tempat bernama Samudra, yang akan terjadi tidak lama lagi di kemudian hari. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala lagi hajat hadrat yang maha mulia itu, maka sabda ia pada sahabat baginda di Mekah. Nabi Muhammad bersabda bahwa sepeninggalanku ada sebuah negeri di atas angin, Samudra namanya. Apabila ada digelar kabar negeri itu, maka kami suruh engkau menyediakan sebuah kapal, membawa perkakas, dan kamu bawa orang dalam negeri itu masuk Islam, serta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lagi akan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam negeri itu terbanyak daripada segala wali Allah jadi dalam negeri itu. Catatan ahli sejarah biasanya menginformasikan Nabi Muhammad wafat sekitar tahun 632 Masehi. Sriwijaya berdiri sekitar tahun 500 Masehi sampai dengan 670 Masehi. Dan Samudra Pasai berdiri sekitar tahun 1267 Masehi. Sriwijaya yang usianya 600 tahun lebih tua daripada Samudra Pasai logisnya tentu lebih dahulu memeluk Islam. Untuk sama dipahami, di wilayah Aceh sebelum kerajaan Samudra Pasai kita mengenal keberadaan kerajaan Jumpa.
Dan di pesisir barat Pulau Sumatera kita mengenal kota pelabuhan Barus. Bahkan sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai di Barus, di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa komunitas muslim di Barus sudah ada pada era tersebut. Kemungkinan wilayah Jumba, Barus, dan Sriwijaya merupakan negeri-negeri awal masuknya Islam di Nusantara. Akan tetapi dari ketiga negeri ini yang dikenal memiliki wilayah yang cukup luas dan disebut sebagai negara maritim atau samudra terbesar adalah Kerajaan Sriwijaya. Kemaharajaan Sriwijaya telah ada sejak 670 Masehi. Dan masa keemasan Sriwijaya sebagai negara maritim terbesar di Asia Tenggara terjadi pada abad ke-9 Masehi. Pada masa itu Sriwijaya telah menguasai di hampir seluruh kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, antara lain yaitu Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, hingga Filipina. Sriwijaya juga mendominasi Selat Malaka dan Selat Sunda, yang menjadikannya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal. Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negeri ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan ini sebagai Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Nama Latin untuk kemenyan benzo berasal dari nama bahasa Arab Luban Jawi atau kemenyan Jawa. Sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil orang Jawa oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama Samantra atau Sumatera, Solibis atau Pulau Sulawesi, dan Sunda atau Sunda yang disebut Kuluh Jawi atau semuanya Jawa. Sejak dahulu Nusantara masuk sebagai jalur sutra, yakni sebutan untuk sebuah jalur transportasi dan perdagangan kuno via laut. Nabi Muhammad SAW ini menghubungkan antara Cina di ujung timur sampai ke Eropa dan juga Afrika. Kemudian melewati Nusantara, India, Jazirah Arabia, Asia Tengah, Syam, sampai Mesir. Pada saat masa Nabi Muhammad hidup, di Nusantara baru berdiri kerajaan Hindu-Buddha paling awal. Nusantara waktu itu bahkan sudah terkenal sebagai bangsa yang jago berdagang. Nama Nusantara bahkan sudah sampai ke negeri-negeri yang jauh seperti Cina. Akan tetapi banyak sumber menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia sudah terjadi semasa Nabi Muhammad masih hidup. Peter Bellwood, seorang arkeolog di Australia National University, menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kontak dagang para pedagang Cina, Indonesia, dan Arab di abad ke-5 Masehi. Pada tahun tersebut Rasulullah diketahui belum lahir. Ada juga salah seorang cendekiawan Muslim Nusantara yang mendukung teori ini. Dia adalah Profesor Buya Hamka. Buya Hamka memperkuat temuan Bellwood dengan menyebut penemuan seorang pencatat sejarah asal Cina yang mengembara pada 674 Masehi. Ia mengatakan pengembara itu menemukan satu kelompok bangsa Arab yang mendirikan perkampungan sekaligus bermukim di pesisir barat Sumatera. Perkampungan tersebut diketahui bernama Kampung Barus. Bahkan diketahui perkampungan tersebut telah ada sejak tahun 625 Masehi, atau sekitar 9 tahun sejak Nabi Muhammad berdakwah secara terbuka. Menurut Hamka, penemuan tersebut mengubah pandangan orang mengenai sejarah masuknya Islam ke tanah air. Penemuan ini masih menurut Hamka juga dipastikan pula kebenarannya oleh para sejarawan dunia Islam di Princeton University di Amerika Serikat. Itulah kisah dari Indonesia adalah Mekah yang dijanjikan.
Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.